Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata suara tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syakir mendengarnya. Kan ku ingat di dalam hatiku betapa indah of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Hadirnya kita di sini untuk merancang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Indonesia masih dikuasai oleh Jepang. Dan Tanah Putra juga dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar yang bahagia untuk kita semua. Barusan saya mendengar informasi dari radio BBC London bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini berarti Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua terutama Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali itu, Bu. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa engkau berpendapat demikian, Bung? Karena PPKI adalah bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang di dalam proklamasi kemerdekaan ini. Maka dari itu, mari kita menolak segala hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Bung Syahrir benar, kemerdekaan adalah hak dan persalahan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Maka kita meminta kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memutus segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Wikana dan Khairul harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan lainnya akan memberitahukan anggota pemuda lain untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Bung. Waalaikumsalam, ada apa? Bung Karno-nya ada? Kang Masnya ada perlu apa ya? Ada informasi yang kami sampaikan sekarang. Oke, kalau begitu silahkan masuk. Silahkan duduk. Baik, terima kasih. Sebentar ya, saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas! Kang Mas, ada yang datang ingin mencari. Siapa? Para pemuda, katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Oh, ya udah. Ada perlu apa saudara-saudara kemari? Begini Bung, tadi saya mendengar di radio BBC London bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini berarti Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Dan tadi para pemuda telah merapatkan hal ini bahwa kami semua setuju Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memerdekakan Indonesia. Tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini begitu saja. Kita harus membicarakannya kepada PPKI. Tidak bisa Bung, kita tidak bisa membicarakannya dengan PPKI karena PPKI adalah bentukan dari Jepang. Sedangkan kemerdekaan Indonesia harus dari bangsa Indonesia sendiri, tidak boleh bantuan dari bangsa lain. Lalu, apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita sendiri.
Mengapa harus menunggu janji manis itu? Bahkan Jepang sendiri kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba kalian perhatikan padaku. Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apakah tindakan untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, semakin cepat juga kita akan mengakhiri penderitaan rakyat. Ini yang ditunggu-tunggu, Bung. Baiklah kalau begitu, kami mohon diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah yang kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa gegabah, Bu. Kita harus mempersiapkannya dengan matang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita berikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semuanya sudah sepakat. Baiklah, tidak semua sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediamannya itu tetap tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Bung Karno. Ya, ada apa? Jadi begini, Bu. Matang. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian semua membawa kami kemari? Maaf atas perancangan kami, Bung. Tapi ini semua demi kebaikan negara kita. Kami ingin kembali membicarakan proklamasi, Bung. Mengapa hal ini harus dibicarakan kembali? Bukankah Soekarno sudah mengatakan bahwa hal ini akan dibahas dengan PPKI? Mengapa harus dibahas bersama PPKI? Bukankah PPKI itu buatan Jepang? Ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Perkataan mereka itu semua benar, Bu. Kita harus segera melaksanakan hal ini. Kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Apa kita bisa melakukan hal ini? Kami memang belum mempertimbangkan hal ini, tapi kami yakin kita bisa. Lagi pula, para pemuda yang ada di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan. Jadi bagaimana, Bu? Ya, kalau begitu saya setuju. Kita akan memproklamasikannya tanpa tanggung tangan Jepang. Kacamata aku mana? Iya, Bung. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius malam itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepada aku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali Jakarta. Dan aku akan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 siang.
Baiklah Bung, kalau begitu saya akan memberitahukan kediamannya di Rengas Dengklok. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Lalu bagaimana putusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilakukan tanpa campur tangan oleh Jepang. Lalu kapan kita melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah siap. Gak mungkin, ya kita akan melakukannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan kita? Jepang pasti tidak mengizinkan kita, apalagi dia tahu kita ingin merumuskan proklamasi kita. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Laksamana Meda? Baiklah Bung. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Meda. Sebentar, saya panggil Bapak dulu. Ya, ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang dilaksanakan esok hari. Baik, kalau begitu silakan masuk saja. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh iya, ada. Sebentar saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah ini jangan ditantangani oleh PPKI. Karena PPKI merupakan buatan Jepang. Kita sudah sepakat untuk tidak memproklamirkan tanpa campur tangan Jepang. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para peserta yang hadir pada hari ini? Di Amerika yang menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana, Bung? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya punya usul, bagaimana jika teks proklamasi ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong kamu ketikkan. Baik, Bung. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Meda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Ya, jangan lupa berterima kasih kepada Gusti Allah karena telah mempermudahkan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok berlangsung? Sudah, kita akan melakukan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Suparman. Oh iya, kita kan belum punya bendera. Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana Pak Ibu saja mencetak bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Hanya ada kain merah dan kain putih. Ya udah, enggak apa-apa. Kalau begitu buatlah bendera ini dengan sederhana.
Ibu punya ide, bagaimana kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kalau begitu kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Ya udah sana, Bapak pergi siap-siap untuk memproklamasikan kemerdekaan besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Trimurti, tolong kamu kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa kita. Baiklah, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Saudara-saudara sekalian, saya telah menyuruh kalian ke tempat ini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Semalam, kami para pemuka rakyat Indonesia berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan kemerdekaan Indonesia. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami telah menyatakan kebulatan tekad kami. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Mulai keresahan direngas dengklok hingga gema merdeka dipegang Saan Timur, sejarah telah menulis kisah keberanian anak bangsa. Bukan sekedar tentang naskah proklamasi, tapi tentang nyawa, tekad, dan cinta yang tak tergoyahkan kepada tanah air. Perjalanan menuju kemerdekaan bukanlah jalan yang mudah, tetapi mereka memilih untuk tetap berjalan, karena bagi mereka Indonesia layak untuk diperjuangkan.